Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Auliawati, NPM 1950226. Saya dari kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran dan materi fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Jadi yang pertama ini terdapat dua faktor yang dapat diubah dalam proses produksi. Yang pertama itu ada faktor produksi X1 dapat menggunakan faktor X2, ataupun sebaliknya, faktor X2 dapat menggantikan faktor X1. Selanjutnya, ada masalah yang dihadapi produsen dalam kasus ini adalah kombinasi dari penggunaan dua faktor produksi yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan produk tertentu, atau dengan istilah lainnya itu less cost combination. Selanjutnya, terdapat tiga konsep untuk menyelesaikan fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Yang pertama, ada isokuan atau isoproduk atau kurva produksi sama. Yang kedua, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan yang terakhir, ada isocost atau price line atau garis harga. Nah, di sini terdapat isokuan atau isoproduk atau juga kurva untuk produk yang sama. Di sini terdapat tabel mengenai isokuan. Jadi, isokuan ini merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Jadi bisa dilihat dari contoh tabel 5.3 ini merupakan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit dan 150 unit output. Dari tabel di sini juga bisa terlihat bahwa dua isokuan ini berisikan dua output, yaitu untuk 100 unit dan untuk 150 unit. Selanjutnya, untuk isokuan ini mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifference curves, yaitu cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang dimana kurvanya ini terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat gambar 5.6 yang berisi mengenai isokuan untuk output 100 dan 150 unit. Isokuan ini tuh bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Selanjutnya ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Nah, jadi daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 ini didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS ini itu merupakan slope atau sudut kemiringan dari isokuan. Nah, jadi dari di atas juga kan tadi telah dikemukakan ya, bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 ini dianggap saling menggantikan atau saling mensubstitusikan. Maka itu pun disebut sebagai daya substitusi marginal. Selanjutnya ada isocost atau garis harga. Garis harga ini merupakan garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi. Seperti contohnya ini, X1 dan X2 yang diperoleh dari sejumlah modal tertentu. Misalnya itu, untuk membuat garis harga diperlukan
diperlukan 2 data. Data yang pertama itu data untuk membuat yang pertama itu diperlukan datanya itu berisi sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, ini terdapat kombinasi 2 input dengan biaya terendah atau less cost combination. Persoalan untuk less cost combination ini adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat untuk menentukan kombinasi 2 input dengan biaya terendah. Yang pertama, ada isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki, dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui syarat keharusannya. Yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2, atau dengan istilah lainnya itu MRTS X1 dan X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2. Itu pun merupakan syarat kecukupan atau MRTS X1 dan X2 sama dengan P1 atau P2, P1 per P2 atau PMX1 per PMX2 sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per PI. P1 sama dengan PMX2 per P2. Mungkin cukup sekian penyampaian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun terdapat penjelasan yang dirasa kurang dimengerti. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dicukupkan saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.